ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد. إخواني وأحبتي في الله، أعزني الله وإياكم. Jemaah salat maghrib dan isya Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita semua kenikmatan yang begitu banyak hingga pada detik ini, di tempat yang mulia ini, Allah takdirkan kita untuk bertemu kembali di masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah Ta'ala mencatat setiap langkah kita yang kita langkahkan menuju tempat ini sebagai penggugur daripada dosa-dosa kita dan pengangkat derajat kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang selalu istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah, kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana beliau bersabda, "Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudulah." Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling. Jadi Allah menugaskan beberapa malaikat untuk berkeliling di muka bumi. Yatatabba'una majalis az-zikr, yang mana mereka mencari majlis zikir. Majlis zikir yang dimaksud adalah majlis yang di dalamnya disebutkan nama Allah. Majlis dijelaskan tentang halal dan haram. Majlis yang diingatkan tentang Allah. Inilah majlis zikir. Para malaikat ditugaskan oleh Allah untuk mencari majlis-majlis tersebut. فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُ. Apabila mereka, para malaikat, mendapati satu majlis yang di dalamnya terdapat zikir. Majlis ilmu disebut majlis zikir karena di dalam majlis ilmu diingatkan tentang Allah. Dan orang-orang yang hadir di majlis ilmu dianjurkan, disunnahkan untuk banyak berzikir, terutama istighfar. Dan inilah sunnah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu majlis, tidaklah beliau mengisi di satu majlis kecuali beliau berzikir, beristighfar kepada Allah. Oleh karenanya majlis ilmu disebut dengan majlis zikir. Ya. Apabila para malaikat yang ditugaskan oleh Allah ini mendapati ada satu majlis zikir, maka mereka ikut duduk bersama orang-orang yang di dalam majlis tersebut. Subhanallah. Para malaikat ikut duduk bersama orang-orang yang ada di majlis tersebut. Wa haffa ba'dhum ba'dha bi ajnihatihim. Dan mereka saling mengepakkan sayap-sayap mereka di majlis tersebut.
hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya. Sampai majlis tersebut penuh dengan sayap-sayap malaikat. Bahkan dikatakan hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya, sampai ke langit dunia. Berarti malaikatnya banyak. Ya, dan malaikat, ciri malaikat punya sayap. Dan di antara tugas malaikat adalah menaungi sayap mereka untuk orang-orang yang ada di majlis ilmu. Ya. Fa idza tafarraqu arju wa sa'idu ila sama. Maka apabila majlis itu telah bubar, majlis ilmu tersebut, majlis zikir tersebut sudah bubar, selesai, mereka pun para malaikat ini naik ke langit. Naik ke langit. Lalu Allah Ta'ala tanya mereka. Allah tanya mereka. Dan Allah lebih tahu dari apa yang telah terjadi di muka bumi. Allah tanya mereka. Kata Allah, min aina ji'tum? Dari mana kalian datang? Maka malaikat tersebut mengatakan, ji'na min indi ibadin laka fil ardi. Ya Allah, kami datang dari hamba-hambamu di muka bumi. Kami datang dari tempat di mana hamba-hambamu berkumpul di muka bumi. Yusabbihunak wa yukabbirunak wa yuhallilunak wa yahmidunak wa yas'alunak. Mereka orang-orang yang ada di majlis tersebut memujimu, bertasbih kepadamu, bertahlil kepadamu, dan memohon, meminta kepadamu. Kata Allah, wa madza yas'aluni? Apa yang mereka minta kepada aku, kata Allah. Lalu malaikat ini menjawab, yas'alunaka jannatak. Mereka meminta surgamu, ya Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, di antara hal yang dianjurkan, disunnahkan di dalam majlis ilmu, hendaknya lisan kita selalu berzikir kepada Allah. Lisan kita berzikir kepada Allah, beristighfar, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Ya, selalu berzikir. Lalu di akhir ayat hadis tersebut Allah Ta'ala mengatakan humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Kata Allah, mereka itu orang-orang yang ada di majlis tersebut adalah orang-orang yang teman duduk mereka tidak akan pernah sengsara. Artinya orang-orang yang hadir di majlis zikir, di majlis ilmu tidak akan pernah sengsara, tidak akan pernah rugi. Kenapa? Karena duduknya kita di majlis ilmu tercatat sebagai kebaikan. Terlebih kita mendapatkan ilmu yang disampaikan. Terlebih lagi kita isi majlis tersebut dengan zikir. Dengan zikir. Maka kata Allah, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu adalah orang-orang yang teman duduk yang bersama mereka tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Bagaimana rugi? Semua aktivitas kita selama dalam majelis tersebut tercatat sebagai kebaikan. Pahala kebaikan. Subhanallah. Karena mereka, dan insya Allah kita termasuk ke dalamnya, adalah orang-orang yang tidak menginginkan kecuali kebaikan. Enggak ada harapan kita yang kita inginkan datang dari rumah ke masjid ini kecuali kebaikan. Ya, kecuali kebaikan. Dan inilah yang dimaksud dengan orang-orang yang ikut serta dalam apa? Mengambil bagian daripada warisan Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah ke pasar.
Abu Hurairah pernah ke pasar dan beliau mendapati orang-orang sibuk jual beli di pasar. Sementara ada majelis ilmu di masjid. Abu Hurairah ke pasar. Ini fitrah manusia seperti itu. Ya. Biasanya majelis ilmu dijauhi. Yang ramai apa? Pasar. Coba kita lihat. Lagi malam Ahad begini, malam weekend. Mana yang ramai? Majelis ilmu atau pasar? Mall. Ya, pasar malam. Lebih ramai pasar malam. Ya. Kata Abu Hurairah, "Wayhakum ya ahli suq. Celaka kalian wahai orang-orang yang ada di pasar. Ama ta'khuduna miratsan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah kalian ingin mengambil bagian dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa innahu yuqassamu fil masjid." Karena warisan Nabi sedang dibagi-bagikan di masjid. Mendengar ucapan Abu Hurairah ini, mereka antusias. Nabi bagi-bagi warisan. Ya, mereka pikir warisan Nabi apa? Harta, dinar, dirham, baju perang. Mereka pikir seperti itu. Lalu mereka ke masjid. Rame-rame dari pasar ke masjid. Ya. Setelah ke masjid, mereka balik lagi kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, mana? Katanya engkau bilang di masjid lagi bagi-bagi warisan Nabi. Nyata nggak ada tuh. Nggak ada yang bagi-bagi warisan. Apa kata Abu Hurairah? Fama wajadtum fil masjid. Apa yang kalian dapati di masjid? Wahai Abu Hurairah, kita mendapati orang-orang berzikir di masjid. Ada yang duduk, ada yang sholat, ada yang menjelaskan halal dan haram, artinya majelis ilmu. Apa kata Abu Hurairah? Zaka mirasun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu warisan Nabi. Itu warisan Nabi lagi dibagi-bagiin di masjid. Ya. Mereka pikir warisan Nabi apa? Harta. Nabi SAW tidak meninggalkan harta. Beliau meninggal tidak meninggalkan harta. Tetapi warisan yang beliau tinggalkan untuk umatnya adalah ilmu. Makanya Nabi mengatakan apa? Al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu, orang-orang yang berilmu itu adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrasul ilma. Kata Nabi, para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham. Para nabi enggak mewarisi harta. Akan tetapi yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihawdin wafirin. Maka barang siapa yang mengambil bagian warisan para nabi tersebut yang berupa ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Ya, mereka mengambil bagian yang sangat besar. Kita kalau ditawarin, ada orang kaya misalnya, bagi-bagi duit. Siapa yang hadir di majelis ilmu Masjid At-Taqwa dapat 200.000. Satu orang 200.000. Kira-kira penuh nggak tuh masjid? Saya yakin nggak muat. Nggak muat masjid ini, terlalu kecil. Tapi kalau nggak ada yang menawarkan itu, ya kayak begini bentuknya.
Tapi Masya Allah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan semua. Amin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini melanjutkan tema pada pertemuan yang sebelumnya di bulan kemarin, yaitu berjudul apa? Saya lupa. Apa Iman? Ilmu yang wajib dipelajari oleh seorang muslim. Coba dibilang Allah, kita ini butuh ilmu. Segala aktivitas kita butuh ilmu. Mana kita sudah sebutkan kaidahnya, di mana amal soleh tidak dinamakan amal soleh kalau dilakukan tanpa ilmu. Ya, amal soleh tidak disebut, satu perbuatan tidak disebut amal soleh kalau dia lakukan tanpa ilmu, ikut-ikutan. Contoh, misalnya ada orang yang zikirnya jingkrak-jingkrakan, zikir jingkrak-jingkrakan, atau salawat pakai apa? Tendang. Salawat jingkrak-jingkrakan, joget-jogetan. Walaupun orang yang melakukannya itu mengira itu amal soleh, kebaikan, tapi tidak amal soleh. Kenapa? Karena mereka lakukan tanpa ilmu. Dan amal yang dilakukan tanpa ilmu sia-sia. Ya, amal yang dilakukan tanpa ilmu sia-sia, tidak bernilai di sisi Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan segala sesuatu. Tidak ada jalan yang bisa mendekatkan seorang ke surga dan menjauhkan dari neraka kecuali sudah dijelaskan oleh Nabi. Sudah jelas. Kata Nabi, taraktu fikum misal bayda, atau taraktukum mislal bayda. Aku tinggalkan kalian putih bersih. Putih bersih. Semua sudah dijelaskan oleh Nabi, sudah diputihkan, sudah dibersihkan, sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Maka amal yang dilakukan dengan tidak meneladani Rasulullah SAW, maka amal tersebut sia-sia. Dan amal tersebut adalah amal yang dibangun tanpa ilmu. Amal yang dibangun tanpa ilmu. Oleh karenanya kita butuh ilmu. Ya. Bahkan kebutuhan kita kepada ilmu melebihi kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Ya, kita butuh makan dan minum tiap hari itu, nggak boleh enggak, betul nggak? Tiap hari kita butuh makan dan minum. Berapa kali kita makan? 4 kali. 4 kali dia. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 5 kali. Tergantung tangkinya. Ya. Kita butuh makan. Demikian juga kita butuh minum. Tapi kebutuhan kita kepada ilmu melebihi kebutuhan kita dari makan dan minum. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, dan perkataannya ini dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam beberapa kitab beliau, di antaranya dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in dan juga dalam kitab Madarijus Salikin. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal kalau kita baca biografinya, subhanallah, semua waktunya beliau habiskan untuk ilmu. Seluruh waktunya. Sampai di usia beliau yang sudah enggak muda lagi, beliau masih menuntut ilmu. Sudah kita sebut ya kalau nggak salah di beberapa pertemuan yang lalu, bahwa di usia beliau yang sudah mencapai 60 tahun lebih, beliau berjalan dari Baghdad ke Syam. Jalan kaki. Dari Baghdad ke Syam. Baghdad di mana? Irak. Syam pusatnya saat itu Damaskus.
Walaupun ibu kotanya ada Himus namanya, Himus. Di Damaskus di Syria. Dan pusat terkenal di Syam sana adalah Damaskus. Walaupun Syam saat ini mencakup 4 negara, tapi sentralnya ada di Damaskus. Bayangin, dari Baghdad, dari Irak ke Damaskus jalan kaki. Ya. Tidurnya di jalanan, di masjid. Bahkan beliau pernah diusir sama merbot. Memerbot, masjid diusir. Beliau pengen istirahat di masjid, beliau capek. Capek, letih, perjalanan berhari-hari. Tapi subhanallah, begitu beliau mau singgah di masjid, mau istirahat di masjid, diusir sama merbot, gak boleh tidur di sini. Ya. Dilarang tidur di dalam masjid. Ternyata dulu juga udah ada. Dulu udah ada. Ya. Padahal zaman dulu lantainya masih pasir atau apa pelepah kurma. Kalau kita kan karpetnya masya Allah. Jadi wajar kalau ada himbauan untuk tidak tidur dalam masjid. Ya. Tapi sebaiknya nggak dilarang juga. Ya, mungkin dikasih alas gitu. Dikasih alas supaya tidak mengotori masjid. Asal dijaga kebersihannya. Imam Ahmad diusir, Pak. Diusir dari masjid, gak boleh tidur di masjid. Dia nggak tahu tuh merbot bahwa itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Dia kenal. Dia pernah dengar nama Ahmad bin Hambal. Dia tahu betapa hebatnya Imam Ahmad bin Hambal. Tapi dia orang nggak tahu apa mukanya kayak gimana. Dia nggak kenal dengan wajahnya Imam Ahmad. Sehingga diusir, jangan tidur di sini. Diusir dia. Akhirnya ada seorang pedagang roti, membuat roti yang mempersilahkan Imam Ahmad untuk tidur di rumahnya. Ya, subhanallah, Imam Ahmad nggak ngaku-ngaku, aneh ini Ahmad bin Hambal. Enggak. Begitu ada larangan, ya udah boleh taat. Keluar. Subhanallah, beliau lakukan perjalanan itu berhari-hari, Pak. Yang Ahmad bin Hambal. Sampai di masa tua beliau sibuk belajar. Padahal udah jadi imam masih belajar. Kita belum jadi imam, kamu belajar. Kadang baru jadi imam masjid aja, gak mau belajar. Itu kita. Tapi insya Allah di sini gak ada. Di sono di tempat lain. Ya. Baik. Imam Ahmad bin Hambal beliau mengatakan, "Walaulal ilmu kana an-nasu kal bahaim." Kata Imam Ahmad, kalaulah bukan karena ilmu, niscaya manusia gak beda seperti binatang. Kayak kambing, sapi, kebo, sama kayak gitu. Kalau bukan karena ilmu. Apa bedanya? Sebab apa? Manusia yang gak berilmu, dia akan terjatuh ke dalam syahwat. Dia akan terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan dia gak tahu. Apa bedanya dengan binatang? Makanya Allah muliakan manusia dengan ilmu. Walaulal ilmu kana an-nasu kal bahaim. Dan beliau melanjutkan, an-nasu ahwaju ilal ilmi minhum ila at-ta'ami wasyarab. Dan manusia lebih butuh terhadap ilmu ketimbang butuh kepada makan dan minum. Li'anna at-ta'ama wasyaraba yuhtaju ilaihi fil yawmi marrataini aw thalathan. Karena orang butuh makan, minum sehari 2 atau 3 kali sehari. Kita makan sehari 2 kali, 3 kali udah beres, cukup. Selesai hajat kita. Ya kan? Selesai. Ya. Kita minum sekedarnya. Wal ilmu yuhtaju ilaihi kulla waqtin. Adapun ilmu dibutuhkan setiap waktu. Setiap saat kita butuh ilmu.
Ya, kita butuh ilmu setiap saat. Bahkan sebagian ulama mengatakan setiap hembusan napas kita butuh ilmu. Ya. Dan kebutuhan kita kepada ilmu sangat besar. Ya, sangat besar. Makanya jangan merasa diri kita udah cukup ilmu. Nggak usah hadir di majelis ilmu lagi. Ana udah profesor kok, ana udah doktor kok. Ya. Sehingga apa? Dia mencukupkan dengan ilmu. Kan nggak boleh. Kita sama-sama belajar. Terus kita belajar. Sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Dan beliau, Imam Ahmad bin Hanbal, kebiasaannya selalu bawa mahbarah, selalu bawa tinta. Kalau zaman dulu, buat nulis itu kan pakai apa? Tinta dicelupin gitu ya. Apa namanya tuh? Hah? Pena yang tinta itu. Imam Ahmad selalu bawa itu. Kemana-mana bawa tinta. Kalau kita bawa pulpen. Kemana-mana bawa pulpen. Kalau sekarang bawa HP. Catatnya di HP. Ya. Jangan diulang Allah. Sebab apa? Setiap kali beliau menemukan faedah, mendapatkan faedah baru beliau catat. Imam Ahmad catat. Semangat beliau belajar, mencatat ilmu. Sampai beliau ditanya oleh muridnya, wahai Imam, sampai kapan sih engkau harus bersama mahbarah itu? Tinta itu nama mahbarah. Tempat tinta namanya mahbarah. Imam Ahmad selalu bawa itu. Sampai kapan kau harus selalu bersama mahbarah? Kata Imam Ahmad, ma'al mahbarah ilal maqbarah. Ma'al mahbarah ilal maqbarah. Apa artinya? Bersama tinta sampai kuburan. Artinya sampai mati. Artinya apa? Belajar sampai mati. Terus belajar. Kalau Imam Ahmad saja seperti itu belajar, ya gimana kita? Imam Ahmad Pak dikatakan oleh Al-Hafidh kalau nggak salah Az-Zahabi dan para ulama yang lain, beliau dikatakan hafizha alfin hadis. Beliau menghafal 1.000.000 hadis. 1.000.000 hadis bukan matannya doang, tapi asanidnya, sanadnya beliau hafal. 1.000.000 hadis itu mencakup hadis Nabi, perkataan para sahabat, perkataan tabi'in, beliau hafal. 1.000.000 jumlahnya. Kalau kita arba'in aja belum hafal-hafal. Ya. Arba'in belum hafal-hafal. Arba'in Nawawi cuma 42 hadis. Dikit. Imam Ahmad subhanallah. Meskipun hafalan beliau sudah banyak, ilmu beliau sudah tinggi, nama beliau sudah dimuliakan, ditinggikan oleh Allah, beliau tetap belajar. Enggak ada kata berhenti belajar. Enggak ada kata stop libur belajar, enggak ada. Bahkan beliau termasuk muridnya Imam Syafi'i yang paling menonjol. Dan di antara guru beliau adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, itu Imam Ahmad. Makanya wajar beliau mengatakan kebutuhan kita kepada ilmu lebih besar daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Karena setiap waktu kita butuh ilmu. Cuma dimuliakan Allah. Ya. Pertanyaannya, ilmu apa saja yang wajib kita pelajari? Kita tahu bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Berdasarkan hadis Nabi SAW dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan li ghairihi, beliau bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu atas setiap muslim. Setiap muslim wajib menuntut ilmu, belajar ilmu agama. Dan menuntut ilmu terbagi menjadi dua kata ulama. Kewajiban menuntut ilmu terbagi menjadi dua.
Yang pertama adalah ilmu yang hukumnya fardhu ain. Nah, ini nanti yang kita jelasin insyaallah. Ilmu yang hukumnya fardhu ain, yaitu setiap muslim harus belajar. Enggak ada kata enggak mau belajar, harus belajar. Ya, ini yang akan kita jelaskan insyaallah. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang menuntut ilmu yang hukumnya fardhu kifayah. Yaitu belajar ilmu ya yang hukumnya fardu kifayah. Enggak wajib setiap orang belajar ilmu tersebut. Ya, enggak wajib setiap orang belajar ilmu tersebut. Seperti belajar ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu usul fikih, mustalah hadis. Ini enggak semua orang wajib. Enggak semua orang wajib. Ya, kemarin sudah kita jelasin ya, di antara konsekuensi dari fardu kifayah adalah manakala di satu tempat sudah ada yang menegakkannya, maka di tempat lain maka orang-orang yang ada di sekitar situ telah gugur kewajibannya. Tapi manakala di satu tempat tidak ada yang menegakkan ilmu ini, ilmu yang hukumnya fardu kifayah ini, maka hukumnya berdosa semua orang-orang yang ada di sana. Kemarin kita kasih contoh, kalau di hutan panjang ya enggak ada sama sekali orang yang dikader untuk belajar ilmu alat misalnya, maka satu kampung hutan panjang berdosa semua. Hutan panjang enggak ada ustadznya misalnya, tapi insya Allah alhamdulillah sini banyak ustadznya. Kalau enggak ada ustadznya, enggak ada orang yang belajar menggugurkan fardu kifayah ini, dosa semua. Maka harus disiapkan kader-kadernya. Harus disiapkan apa? Kader-kadernya untuk menggugurkan fardu kifayah. Ya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, yang kita bahas adalah ilmu yang bersifat fardu ain. Ini setiap kita harus belajar. Enggak boleh enggak belajar. Ya. Apa di antaranya? Di antara ilmu yang hukumnya fardhu ain adalah mempelajari mempelajari atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah. Karena Allah adalah Rabbuna, Rabb kita yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang menghidupkan dan mematikan kita. Kita harus kenal dengan Tuhan kita. Jangan sampai kita hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun gak kenal dengan Allah. Ya kenal, kecuali hanya nama Allah, ya Allah. Siapa Allah? Allah ya Allah, kata dia. Dia gak kenal. Musibah ini. Musibah. Kita harus belajar tentang Allah. Yaitu belajar tentang apa? Tauhid. Belajar tauhid, hukumnya fardhu ain. Belajar tauhid hukumnya fardhu ain. Setiap muslim harus belajar. Kenapa? Karena dengan belajar tauhid dia akan kenal Rabb-nya. Dia akan kenal siapa Allah. Ya. Dia belajar rububiyah Allah, bagaimana Allah memiliki sifat rububiyah, menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Maka ketika dia belajar ilmu tauhid ini, dari tauhid rububiyah, akan terlahir dari dalam hati dia apa? Rasa khasyah. Dia akan mengenal Allah. Kemudian dia belajar tentang sifat uluhiyah Allah. Tauhid uluhiyah bagi Allah. Bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk kita sembah. Selain Allah tidak boleh kita sembah. Batil. Ya. Kemudian kita belajar asma wa sifat. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Kita harus kenal Allah lewat nama-nama dan sifat-sifatnya. Berusaha kita belajar. Ya. Ini fardhu ain hukumnya jemaah. Supaya kita kenal Allah. Rugi kita nanti menghadap kepada Allah sementara kita belum pernah mengenal Allah di dunia.
Apa kata Allah Ta'ala? Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Kata Allah Ta'ala, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dia tidak belajar, gak mau belajar, menjauh dari majelis ilmu, maka Allah akan berikan kehidupan yang sempit, dan Allah akan jadikan dia di akhirat sebagai orang yang buta. Lalu dia protes kepada Allah, ya Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau kumpulkan aku di akhirat ini dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia aku bisa lihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah dulu engkau di dunia, kata Allah, datang kepadamu ayat-ayat kami, kau lupakan. Maka demikian di hari ini engkau pun dilupakan. Jadi nggak dianggap sama Allah. Kenapa? Nggak kenal Allah, nggak dianggap sama Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Karena dia nggak mengenal Allah. Dia nggak belajar, tidak berusaha mengetahui siapa Rabbnya. Bagaimana dia bisa kenal Allah? Bagaimana dia bisa khusyuk beribadah kepada Allah kalau Rabbnya saja dia nggak tahu? Kewajiban kita untuk belajar tauhid. Bahkan kata ulama, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, ya, al-ilmu billahi aslu kulli ilmin wa huwa aslu ilmi al-'abdi bi sa'adatihi wa kamalihi wa masalihi dunyahu wa akhiratihi. Ibnu Qayyim, mengenal Allah adalah asas dari ilmu. Mengenal Allah adalah asas dari ilmu. Dan dengan ilmu tersebut seorang akan mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Dengan ilmu mengenal Allah. Ya, ini ilmu yang pertama yang wajib kita pelajari, ilmu tauhid, mengenal Allah. Yang kedua adalah ilmu akidah. Jadi akidah lebih umum daripada tauhid. Tauhid masuk bagian daripada ilmu akidah. Ya, tidak semua ilmu akidah itu ilmu tauhid. Nah, ilmu akidah bersifat umum. Dan ilmu akidah ini mencakup rukun iman. Mencakup rukun iman. Saya mau tanya nih. Kita kan alhamdulillah ya, Islam udah dari lahir kan? Alhamdulillah. Saya mau tanya, rukun iman ada berapa sih? Nanya nih ceritanya. Ada berapa? 5. Nah, pertama iman kepada Allah. Terus kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ini rukun iman namanya. Belajar rukun iman wajib, fardhu ain. Jangan sampai ada seorang muslim, dia muslim dari lahir sampai 60 tahun gak tahu rukun iman. Na'udzubillah. Mungkin zaman dulu ratusan tahun yang lalu masih bisa, mungkin nggak tahu, mungkin bisa diberikan uzur. Kenapa? Karena keterbatasan informasi yang sampai kepada dia. Di zaman sekarang apa? Semua sudah terbuka. Ada YouTube, ada kajian-kajian offline, ada kajian online, semua terbuka. Uzur apa lagi yang akan kita utarakan nanti ke hadapan Allah kalau kita nggak tahu tentang rukun iman kita? Maka belajar rukun iman hukumnya fardhu ain. Ini masuk kata ulama adalah dalam perkara-perkara ma la yas'ul muslim jahluhu, yang tidak boleh seorang muslim nggak tahu. Nggak boleh seorang muslim nggak tahu tentang rukun imannya. Harus tahu iman kepada Allah,
iman kepada para malaikat, siapa itu malaikat, dia harus tahu. Iman kepada kitab kita, kepada hari akhir, kepada para rasul, kepada hari akhir, iman kepada takdir, dia harus tahu. Ya, ini namanya ilmu akidah. Udah azan? Semenit lagi. Baik, kemudian ilmu yang hukumnya fardhu ain yang wajib kita pelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadah harian kita. Ya, ilmu berkaitan dengan ibadah harian kita disebut dengan fiqhul ibadah. Belajar fikih itu hukum fardhu ain, Pak. Ada orang, prioritas kita tauhid aja. Sementara dia nggak ngerti sholat, dia nggak ngerti wudhu, perempuan nggak ngerti haid, kapan ya dia haid, apa itu haid, apa saja yang tidak boleh dilakukan saat haid, dia nggak tahu. Makanya fardhu ain hukumnya. Ya, hukumnya fardhu ain. Gimana kita bisa wudhu yang benar, gimana kita bisa sholat yang benar, gimana kita bisa puasa, fardhu ain. Ya, azan dulu. Jadi di antara ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu berkaitan dengan ibadah. Sebab kalau kita ibadah, balik lagi ke awal ya, tanpa ilmu maka ibadah kita sia-sia. Orang sholat tapi dia nggak punya ilmu tentang sholat, dia nggak tahu dia melakukan pembatal sholat dalam sholat. Contoh, ada orang sholat, kemudian karena dia nggak tahu, ketika dia sujud bagian belakangnya kebuka, ya, bagian belakangnya kebuka, aurat itu kan aurat laki-laki apa? Ma baina surrah war rukbah, yaitu antara pusar dan lutut sampai lutut, itu aurat laki-laki, ya, termasuk bagian belakangnya. Bagian belakang juga aurat, yang sejajar dengan pusar itu aurat. Lagi maaf, na'udzubillah, bahkan sampai ada yang kelihatan doanya, ada yang nggak tahu itu. Padahal itu membatalkan sholat. Inilah orang yang nggak belajar. Ya, khawatir kita masuk ke dalam hadis Nabi. Kata Nabi kabarin, ada orang 60 tahun sholatnya nggak ada diterima. 60 tahun sholat. Tapi selama dia sholat, nggak ada yang diterima oleh Allah. Kenapa? Sholatnya tanpa ilmu. Ya, sholatnya nggak khusyuk, sholatnya nggak tumakninah. Ya, nggak ada tumakninahnya. Ya, seringkali orang terjadi nggak tumakninah dalam sholat. Ketika sholat, bangkit dari ruku, sami Allah liman hamidah, Allahu akbar, langsung sujud, nggak ada tumakninah. Satu saja hilang rukun sholat. Tumakninah itu kan apa? Rukun sholat. Satu saja rukun sholat hilang, sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah. Gitu. Nah, ini perlu ilmu. Perlu ilmu. Kita belajar fikih ibadah. Dari mana kita belajar? Ya, kita belajar datang kepada seorang guru, hadir di majelis ilmu yang memang belajar tentang ibadah, fardhu ain. Kemudian di antara ilmu yang hukumnya fardhu ain yang wajib kita pelajari, wajib setiap muslim untuk belajar adalah ilmu yang berkaitan dengan muamalah. Ilmu berkaitan dengan muamalah, jual beli, ngutang. Nah, ini sering terjadi. Gara-gara nggak paham tentang hukum utang piutang, ya ngutang seenak ya. Kalau ngutang, masya Allah, pinjam dulu 100 gitu ya. Tapi nggak ganti-ganti. Ini akibat apa? Nggak paham tentang muamalah, jual beli, butuh ilmu, Pak. Kita harus belajar hukum terkait dengan jual beli.
Bahkan di zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau keras. Beliau keras. Kata Umar bin Khattab, la yabi'u fi suqina hadza illa man tafaqqaha fid din. Enggak boleh ada yang datang ke pasar kami kecuali orang yang belajar. Itu. Baik yang menjualnya maupun yang membeli datang ke pasar. Disuruh belajar semua oleh Umar. Bayangin. Enggak boleh ada yang ke pasar kecuali orang yang belajar ilmu tentang jual beli. Kenapa? Karena khawatir kalau orang enggak paham tentang jual beli jatuh ke dalam akad yang diharamkan oleh Allah. Apakah itu akadnya riba atau goror atau menipu ghish, ya, atau yang lainnya. Kalau dia nggak belajar tentang fikih jual beli, makanya kita belajar. Gimana caranya? Dikit-dikit kita belajar, ya. Makanya ya ini mungkin nasihat ya untuk Anda pribadi dan juga untuk jemaah sekalian. Ya, hendaknya kita harus punya majelis khusus berkaitan dengan apa? Belajar hal-hal yang sifatnya fardu ain ini. Jangan hanya sekedar belajar tematik saja. Tematik bagus untuk apa? Untuk menyemangatkan kita, memotivasi kita. Tapi kita harus punya kajian rutin khusus yang sifatnya fardu ain. Untuk apa? Supaya kita gugur, supaya nanti kita berhujjah di hadapan Allah. Kita bisa berhujjah di hadapan Allah. Ya. Kalau kita nggak belajar, apa yang mau kita utarakan nanti di hadapan Allah? Apa hujjah kita? Sementara waktu kita sama, dikasih 24 jam. Setiap orang dikasih sehari, waktunya 24 jam sama. Tapi tidak semua orang bisa memanage waktunya. Kita berusaha memanage waktu kita belajar yang benar. Ya, terutama hal-hal yang sifatnya fardu ain itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Pak. Betul, Pak. Bagaimana dengan online? Apakah mendapat keutamaan? Ya, sudah. Dari sisi keutamaan berbeda. Orang yang belajar langsung offline dengan orang yang belajar online berbeda. Dari sisi keutamaan, fadilahnya. Orang yang belajar langsung dia mendapatkan keutamaan berjalan, mendatangi. Setiap langkahnya itu mendapatkan doa dari malaikat. Setiap langkah kita keluar dari rumah nih ke majelis ilmu belajar, entah itu di masjid atau di mana kita belajar. Keluar dari rumah. Kita setiap langkah kita akan terhitung sebagai penggugur dosa dan mengangkat derajat. Itu yang pertama. Yang kedua, akan membuat atau memudahkan langkah kita menuju surga. Kalau kita datang secara offline, ya, akan mudahkan kita jalan menuju surga. Yang ketiga, kita terhitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim beliau membahas hal ini di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Kunci negeri kebahagiaan. Di antara yang beliau bahas adalah menuntut ilmu. Ya, di antara yang beliau bahas adalah jalan menuntut ilmu. Ketika seorang keluar dari rumahnya, maka dia terhitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk belajar ilmu, maka dia terhitung sebagai orang yang berada di jalan Allah
sampai dia pulang lagi ke rumahnya. Kalau udah sampai rumah lagi, berarti sudah selesai dia jalan Allah ya. Bahkan Imam Ibnu Qayyim menukilkan satu qaul dari salaf, dari sahabat. Sebagian sahabat mengatakan, ya barang siapa yang mati, yang meninggal dunia saat dia belajar ilmu, fahuwa syahid. Maka dia mati syahid. Kenapa? Karena dia meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaannya. Ya, apa nggak boleh sama sekali kita belajar online? Tentu boleh, boleh. Tapi jangan jadikan sebagai prioritas. Kenapa? Karena rugi kalau kita nggak ngambil fadilah-fadilah tadi, itu rugi kita. Yang mana fadilah-fadilah tersebut kita nggak dapat kecuali di majelis ilmu offline. Kalau online mungkin kita dapat ilmunya, ya, tapi fadilahnya belum tentu kita dapat. Ya. Akan kata ulama, di antara faidah kita belajar offline secara langsung adalah apa? Kita tidak hanya belajar mendapatkan ilmu saja, tapi kita akan mendapatkan pertama akhlak, sikap akhlak dari guru kita. Ya. Yang kedua, kita akan dapat teman-teman yang saleh. Dan ini luar biasa nih keutamaannya. Ar-rufaqa as-salihin, teman-teman yang saleh ini ya akan membuat kita menjadi saleh juga, baik. Dan itu kita nggak dapat di majelis online. Kenapa? Karena kalau online kita nggak saling kenal, ya kan? Walaupun Zoom kita nggak saling kenal. Kadang maaf, ini sering terjadi, ya. Ketika Zoom, ya matiin kamera, kadang ditinggal, itu. Kadang ditinggal, atau kadang sambil tiduran. Ini terjadi, Pak. Bahkan saya pernah ikut kajian dari ulama Timur Tengah, ulama Saudi, ya ulama Timur Tengah, ya kita online karena keterbatasan jarak online untuk para dai-dai di Indonesia. Kemudian ada satu dai kita lihat di Zoom di kamera Zoomnya itu, mungkin dia lupa matiin kamera. Apa? Dia hadir ikut pelajaran pakai kaos oblong sambil tiduran sambil ngemil. Adabnya nggak ada. Nggak berani tuh kalau dia majelis offline, coba aja. Ada di sini sambil tiduran, rebahan sambil ngemil. Tapi di online itu kadang kita kurang mendapatkan adab itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Ya, semoga sedikitnya bermanfaat untuk kita semua. Wallahu taala a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.